Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Angga Mata Pokok Baca. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semuanya teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita mau pasang handle kopling yang kemarin saya unboxing tuh, RCB ya. Berhubung nggak ada kameramen, akhirnya saya pakai helm dan kameranya saya taruh di helm ya, seperti pas saat riding ya. Langsung nanti ini udah saya lepas semua, spion, shifter dari knalpotnya juga udah saya singkirin agak ke kanan biar nanti pemasangannya nggak ribet ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai pemasangannya. Skip dulu, yes. Oke teman-teman, yang kalian perluin alat-alatnya adalah seperti yang di depan saya ini udah terlihat. Kunci 10 ya, 10, kunci 12, kunci 8, dray kalau diperluin. Dan nanti untuk masang kabel dari switch starter di kopling ini, sepertinya kita harus bongkar ini teman-teman. Jadi coba nanti saya akalin, kalau nggak usah bongkar bisa ya kita nggak usah bongkar, atau barangkali nggak usah dipasang bisa ya kita nanti nggak usah pasang. Tapi kalau misalnya ganggu kinerja dari starter, nanti saya usahain untuk pasang ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai pemasangannya. Yang pertama-tama kita mulai dari sektor atasnya dulu teman-teman. Kita copot handle-nya sendiri ya, atau mungkin dari bawah dulu. Kita dari bawah dulu biar lebih mudah. Kita ke bagian kanan teman-teman. Nah, intinya untuk melepas handle itu kita juga harus nyopot ini ya, kendorin semua. Ini pakai kunci 10 untuk settingannya, 12 ya, ini sorry 12. Dan ini untuk nyopot ini harus pakai kunci 10. Ini settingannya di sini. Jadi kita harus kendorin dulu. Nah, ke bawah ya, karena ini kan berlawanan arah jarum jam, jadi ke bawah. Jangan sampai keliru. Oke, kendorin dulu. Nanti kalau udah dikendorin ini otomatis gampang teman-teman. Lanjut, sekarang kita kendorin juga ini bagian ini. Sorry kalau misalnya tempatnya kurang terang karena ini gerbang ditutup ya. Jadi ini gerbang ditutup, pabrik tempat saya kerja. Nah, kita copot ini. Nah, gini ya. Taruh bautnya jangan sampai hilang. Lalu kita beralih ke sektor atas teman-teman. Ke atas kita lihat. Di sini ada 2 buah baut ya. Bawaan dari koplingnya, dudukannya maksudnya. Kita gunain kunci ring pas 8 ya, kendorin. Oh ya, satu lagi alat yang saya lupa, itu ya, tang ya, yang di sebelah sana tang. Ini kendorin dulu, jangan dicopot dulu. Sekarang kita coba copot kawatnya ya, kawat dari koplingnya sendiri. Jadi ini ada semacam karet, kita tarik ke sana. Nah, ini caranya gampang banget teman-teman. Kita tinggal sejajarin aja ini ya. Jadi biar terlepas kita sejajarin aja. Tinggal kita putir, disejajarin yang sama-sama berlubang ini. Nah ini ya.
Oke, kalau dari bawah seperti ini. Nah, ini kan ada pengaitnya ya. Pengait itu kita lepas. Oke, lebih mudahnya kita copot dulu baut ini ya. Baut ini kita copot dulu. Nanti saya liatin gimana nyopotnya. Oke, nah ini seperti ini teman-teman. Ini bautnya saya taruh dulu. Nah, gini ya. Ini kita sejarin, kan udah kan. Terus kita copot pengaitnya di sini. Hati-hati. Nih pengaitnya di sini. Dia itu ada semacam kawat ya teman-teman, buat nyopak dia ya, biar kenceng ya. Nah ini kita tarik pelan-pelan. Nah oke, udah terlepas ya. Oh ya, dan ini tuh kabel semacam switch buat kalau misalnya gini. Saya nggak tahu penjelasannya kayak gini, tapi menurut yang saya ketahui, jadi dia itu fungsinya buat switch starter ini kalau kita misalnya mesin hidup dalam keadaan nggak netral, masuk satu gitu ya. Jadi kalau di starter tuh dia itu otomatis seperti pengaman teman-teman. Fungsinya dia itu mencegah kalau nggak sengaja masuk gigi tuh biar nggak bahaya, biar nggak ngeget gitu. Kan bisa terjadi keras kalau nggak hati-hati ya, misalnya ada kelalaian. Oke, kita taruh. Jadi dia itu semacam switch ya. Dan ini tuh udah patah. Ini tuh yang di sini ya, itu patah. Makanya kadang saya taruh juga agak susah juga. Oke, bagian pencopotan selesai. Sekarang kita ke pemasangan handle-nya sendiri teman-teman. Ini walaupun variasi, ada juga sih kabelnya. Ini ya. Nah, oke. Kelihatan ya. Oke, sekarang kita pasang teman-teman. Pertama-tama kita pasin dulu ya di sini. Kita pasin dulu. Ya. Ini kabel selingnya. Masukin ke sini. Nah, masuk kan, tarik aja. Nah, kan posisikan gondok. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke sini lubangnya ini. Masukin pelan-pelan. Kalau enggak dari sini dulu. Nah, gini lebih mudah ya. Oke. Masukin, terus kita kencengin teman-teman. Benar-benar harus kenceng ini ya. Kalau enggak kenceng, takutnya kan koplingnya, kerja koplingnya terganggu. Kita gunain tang teman-teman, kencengin, gunain tang. Ini gini, kita kencengin ya, kencengin. Gak usah terlalu kenceng, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai nggak ngunci lah, bahaya. Intinya yang penting kenceng gitu aja. Oke, sekarang udah ya, gini ya, jelas kan? Sekarang kita masukin ke sini ya. Nah, oke. Nanti ini kita hubungin ke sini teman-teman. Nah, nanti kita coba hubungin. Ini sementara biarin dulu. Gini. Cari posisi yang enaknya kayak gimana ya. Oke. Dua buah baut ini jangan sampai terbalik. Yang up tuh bagian atas teman-teman. Karena stang saya RZR, maka dicari posisi yang paling enak. Nah, gini. Yang panjang tuh atas teman-teman. Oke. Aduh, berkeringat banget nih pakai helm. Gunain kunci pasring tadi. Untuk switchnya ini kayaknya kalau bisa dilepas kita lepas saja. Jadi biar pakai yang original.
Bentar, ini agak susah juga dilepas. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutin lagi ya videonya ya. Sorry tadi ya di skip sedikit karena saya tuh lagi nyopot ini tadi. Jadi yang bawaan dari RCB nya saya copot teman-teman, karena saya memilih lebih pakai kabel switch kopling yang bawaannya ya. Dan ini ternyata PNP juga masuk ke sini, saya copot. Tinggal ini caranya mudah banget, ini kan bisa ditekan ya, dari pengaitnya ini ditekan, kita tekan pakai jarum atau apa, saya gunain pakai jarum ya teman-teman. Lalu kita keluarin, hati-hati jangan sampai patah, kalau patah dudukannya otomatis longgar. Lalu saya pasang lagi, ini klik kunci ya ternyata ya. Oke, kita lanjut. Jadi fungsinya kabel switch starter ini buat semacam pengaman, atau misalnya kalau kita posisi gigi masuk mesin hidup, kita tuh nyetater gagal teman-teman, jadi harus narik dulu tuas koplingnya. Tanpa narik tuas koplingnya pasti gagal, kecuali kalau kabel ini gak kita pasang pasti bisa starter. Kalau kalian nggak percaya silahkan riset sendiri, dicopot bagi kalian yang punya Fufi atau Vixen yang ada kabelnya ini ya. Oke lanjut. Sekarang udah terpasang di situ ya. Sekarang kita ke bawahnya, kita setting apa namanya, koplingnya ya, kita setting biar ada tekanan, kita setting. Pasang dulu. Kita kencengin lagi teman-teman. Oke, sekarang kita coba teman-teman. Oke, udah narik ya, ini udah narik, tapi coba sepertinya belum terlalu benar. Coba lagi. Narik ya. Sekarang kita coba hidupin mesinnya. Oke teman-teman, selesai udah pemasangan handle kopling RCB ke FU injeksi ya. Dan kita bisa lihat ini ternyata PNP, dan saya tetap pasang kabel switch starter ini ya, karena tetap berfungsi dan harus dipasang lagi. Fungsinya biar sewaktu kita masuk gigi dan kita nyetater tetap bisa hidup ya. Jadi caranya mudah, mulai dari kita copot dulu handle-nya, kita tarik selingnya, terus kemudian tambah ringan atau sama aja, nanti kita buktiin.
channel ini agar semakin